lagi dulu koefisien suhu 4 jenis. Alat-alatnya apa aja? Ini wadah, ini kayu tungku, ini termometer, ini statik dan clamp, power supply DC, jembatan Weston, galvanometer, hambatan variabel, kabel. Bahan-bahannya apa aja? Yaitu air yang di dalam wadah, es batu, ini email yang di jembatan Weston, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengerjakan atau mencari data dari koefisien suhu 4 jenis. Oke, di sini ada beberapa kabel. Kita akan merangkai kabel-kabel ini pada jembatan Westonnya. Pertama-tama kita rangkai dari sisi yang sebelah. Kita sambungkan ke bagian atau kutub positif dari power supply DC. Selanjutnya kita gunakan kabel lagi. Di sisi yang lain dari jembatan Weston kita sambungkan ke kutub negatif power supply. Oke, jika sudah tersambung jembatan Weston dengan power supply, kita sambungkan jembatan Westonnya ke kawat email. Di sini yang kita gunakan adalah kawat email. Sambungkan dengan kawat emailnya. Oke. Dari sisi yang satu kita sambungkan lagi kawat email tadi. Ke galvanometer, sisi negatifnya atau kutub negatifnya. Untuk kutub positif yang galvanometer, kita sambungkan dengan stick galvanometer agar dapat melakukan pengukuran jarak di jembatan Westonnya. Dan sisi yang lain tadi dari kutub negatif galvanometer kita sambungkan ke hambatan variabel sebesar 1 ohm. Dan terakhir kita sambungkan hambatan variabel ke jembatan Weston.
Baik, jika semua sudah terangkai dengan benar, lalu kita sambungkan power supply DC ke sumber tegangan. Lalu kita beri arus pada rangkaian ini. Gimana cara pemberian arusnya? Kita putar tombol untuk memberi tegangan, yang ini tegangan, dan tombol untuk memberi arus, yang ini. Sebelum kita memutar, kita on-kan dulu, lalu kita setting atau kita atur. Oke, jika sudah masuk arus yang instan, lalu kita beri temperatur pada suhu 30 derajat Celcius. Dan kita lakukan pengukuran jarak pada jembatan Wheatstone menggunakan stick galvanometer. Dimana kita mencari titik setimbang, dan titik setimbang ini menunjukkan pada alat galvanometer adalah titik 0. Baik, jika di galvanometer sudah menunjukkan angka 0, maka penunjukan terakhir di jembatan Wheatstone itu bernilai L1 dan L2 adalah panjang keseluruhan jembatan Wheatstone atau 100 cm dikurangi dari panjang L1 yang kita dapat, itu adalah nilai L2. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada termistor. Sebelum kita ganti kawat email ini, kita off kan dulu power supply-nya, lalu kita lepaskan rangkaian si kawat email dari rangkaian. Lalu kita ganti dengan termistor. Ini bentuk termistornya. Kita ganti dan kita hubungkan ke rangkaian. Baik, jika sudah terangkai, kita celupkan kembali ke air dengan temperatur yang sama, yaitu 30 derajat Celcius. Sebelumnya, pada termistor kita atur hambatan variabelnya bernilai 1K ohm.
Dan jika sudah kita atur, kita balikkan lagi posisi power supply pada posisi on dan kita lakukan pengukuran. Kita cari posisi L1 di mana galvanometer berada pada titik 0. Baik, jika galvanometer sudah menunjukkan angka 0, maka posisi terakhir kita melakukan pengukuran itu adalah nilai dari L1, dan L2 nya adalah total panjang keseluruhan jembatan Weston ini atau 100 cm kita kurangi dengan nilai L1 tadi. Sekian cara mencari nilai atau data dari koefisien suhu hambat jenis.